Oke, kakak-kakak semua sudah terrecording. Jadi seluruhnya selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum, Om Swastiastu. salam sejahtera untuk kita semua. Baik kakak-kakak, sebelum mulai, Kak Mahendra mohon pimpin doa dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya kakak fasilitator. Baik, kakak-kakak semua, sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita berdoa bersama-sama. Duduk, siap, gerak. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Untuk waktu yang persilakan kembali pada kakak fasilitator. Terima kasih. Terima kasih Kak Mahendra sudah mengawali kegiatan yang diawali dengan doa. Baik, kakak-kakak semua, pagi hari ini kita akan ada proses tatap maya kurang lebih selama 2 JP, 2 jam pelajaran yaitu 90 menit. Materi hari ini yaitu bagaimana kita mempersiapkan aksi nyata kakak-kakak semua untuk nanti sebagai tugas di LMS ini. Nah, kakak-kakak semua seperti yang sudah disampaikan kemarin di grup bahwa hari ini kita harus membuat catatan kecil dari beberapa pertanyaan yang dimunculkan untuk pembahasan modul 2.1 sampai dengan 2.6 kemarin tentang asesmen otentik. Nah, sebentar kakak akan mempresentasikan yang sudah dicatat di masing-masing suruhan kemarin, mulai dari Word, PDF, tanpa. Nah, sebentar kita ada waktu kurang lebih 40 menit untuk membahas itu sebelum ke materi tentang aksi nyata. Baik, izin kakak untuk share screen untuk kegiatan pagi hari ini. Sudah kelihatan ya kakak share screen saya? Belum, Kak. Belum. Mohon maaf nih yang ada sedikit gangguan sinyal karena masih di TC. Sudah nggih? Sudah, kakak, sudah. Nggih. Mungkin agak lama sedikit, mohon maaf kakak semua. Mohon izin kakak yang masih aktifkan dua device dulu. Karena yang laptop dan WA ini tidak sinkron keluar. Baik kakak semua, di tatap maya kita ini kita akan membahas tentang aksi nyata, yaitu dengan membuat praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, kakak seperti biasa doa sudah kita lakukan. Nah, terus kesepakatan yang sudah kita bikin yaitu bagaimana menyalakan kamera,
mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, terus memaksimalkan fitur chat, klik raise hand pada saat memberikan ada pertanyaan, ataupun memberikan masukan, silakan. Terus gangguan sinyal adalah hal wajar. Nah, kakak yang akan lanjutkan untuk materinya di pagi hari ini. Yang pertama, yaitu merefleksikan koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, kakak-kakak semua sudah tugasnya sudah dibikin nggih dari 5 pertanyaan niki. 6 ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Ya, jadi dari 6 pertanyaan ini kita akan mempunyai setiap orang kurang lebih 5 menit sampai dengan 10 menit untuk menyampaikan hasil catatan kecilnya tentang merefleksikan modul 1 dan modul 2. Oke, kakak-kakak, kita akan mulai karena sudah waktu tetap berjalan. Nah, yang pertama kita dari Kak Putra Wijaya. Ya, kita mulai dari Kak Ketua Kelas dulu. Untuk 6 pertanyaan ini. Silakan untuk Kak Putra mau presentasi nggih? Nggih. Oke. Nggih nih. Sharing dulu. Izin nih untuk share screen-nya. Nah. Silakan Kak Putra lanjut untuk presentasi dari 6 tagihan tentang refleksi modul 1 sampai dengan modul. Nggih, sebentar yang coba cek niki karena sinyal juga. Nggih. Oke. Karena pakai tanpa mungkin sedikit agak berat. Sudah Kak? Sudah nggih? Namun. Ya, selamat pagi kakak fasilitator dan kakak-kakak semua. Salam olahraga. Swastiastu. Baik, untuk terkait dengan tugas hari ini yaitu saya mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan beberapa pertanyaan yaitu di modul pentingnya pendidikan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Pertanyaannya adalah sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, yang pertama di sini tentu penguasaan materi dan tujuan pembelajaran ya. Ini wajib kita kuasai dulu karena tentunya tanpa penguasaan materi kita akan tidak bisa mengembangkan atau mengefektifkan sesuatu pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran juga wajib ya. Dengan materi apa yang kita pilih, mau sepak bola, voli, apa yang tujuan pelajarannya. Mungkin rekan-rekan kakak semua sudah tahu itu. Yang kedua, fokus pada perkembangan peserta didik secara holistik. Nah, di sini juga sudah
Selain kita menilai perkembangan dari psikomotor, kemudian kognitif, juga efektifnya, ini wajib. Kemudian perkembangan secara yang lain juga ikut kita pantau. Yang ketiga, pembelajaran yang menyenangkan, aman. Tentunya kalau sudah menyenangkan, anak-anak akan tertarik, apalagi aman ya. Jadi motivasi untuk belajar mereka lebih tinggi. Kemudian yang keempat, memvariasikan metode pembelajaran. Ya mungkin selama ini sudah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2, metode pelajaran juga kita sudah ketahui. Mungkin kita bisa gunakan itu agar anak-anak tidak pembelajaran tidak monoton. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dan umpan balik yang konstruktif. Jadi kita gunakan juga waktu untuk sekali-sekali menggunakan teknologi, mungkin dari video, kemudian umpan balik yang konstruktif, yang membangun, yang relevan. Jadi kita tidak membuat sehingga anak memang kalau itu salah mungkin kita sampaikan salah, tetapi dengan cara yang mungkin benar, seperti itu. Nah, dari kelima unsur ini, apakah sudah mendukung pahaman saya untuk paradigma mengajar PJK yang efektif? Saya rasa sudah mendukung dan saya juga sudah untuk menggunakan ini. Itu. Ini pertanyaan yang pertama, kemudian pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, apa itu strategi pembelajaran? Kita ketahui bersama adalah cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama terdiri dari metode, kemudian pendekatan strategi yang kedua, ketiga model atau gaya mengajar, keempat pembelajaran instruksional maupun non instruksional. Nah ini keempat poin ini kita sudah pelajari. Metodenya mungkin kalau dulu kita menggunakan metode saintifik ya gitu. Kalau sekarang mungkin ada beberapa metode boleh. Kemudian pendekatan apa kita melakukan, ada pendekatan secara prinsip atau bagaimana, silakan. Ini metode mungkin lebih banyak kita diskusi atau wawancara atau bagaimana, terserah nanti kakak-kakak untuk menggunakan itu. Untuk saya sih gabung metodenya antara diskusi, kemudian ada wawancara maupun ada presentasi nanti. Pendekatan, strategi, kemudian yang ketiga model atau gaya mengajar. Ini yang penting sekali untuk model atau gaya mengajar. Karena sejauh ini ada berapa, kalau nggak salah 10 atau 11 item untuk model atau gaya mengajar kita. Salah satunya mungkin komando yang masih digunakan untuk kakak-kakak semua, karena memang tergantung dari situasi kondisi kita. Misalnya SD mungkin lebih banyak ya, SMP karena sudah dia mandiri, untuk komandonya mungkin sedikit. Kalau SMA mungkin bisa menalar lebih bagus dia, seperti itu. Nah yang keempat ini juga penting, pembelajaran instruksional maupun non instruksional. Ini banyak kita gali kemarin di tatap muka ya. Jadi kebetulan juga kita sudah dapat ini, apalagi keduanya instruksional dan non instruksional ini saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Nah jadi dari 4 unsur ini apakah sudah mendukung paradigma saya untuk strategi belajar? Sudah mendukung. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pendidikan gerak. Ya, model pendidikan. Yeah. Lanjut ketiga, Niki, model pendidikan gerak. Pendidikan gerak memainkan peran penting dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang meliputi ada 4 konsep di sana. Yang pertama konsep gerak tubuh ya. Gerak tubuh apa yang dominan untuk bergerak ketika kita melakukan pembelajaran ya. Tentu juga menyesuaikan. Kalau gerakan yang dominan misalnya bulu tangkis, mungkin mereka tangan, serta kaki atau seluruh tubuh. Kemudian untuk ruangnya bagaimana, apakah menggunakan ruang yang sempit, luas, lebar ya. Kemudian usaha, daya juang. Di sini mungkin anak-anak peserta didik juga kita bisa melihat apakah usahanya sudah semaksimal mungkin atau mungkin kurang. Keempat, ketergantungan. Nah, ketergantungan di sini apakah mereka melakukan melalui individual maupun kerjasama, kompakan antar tim atau sebaliknya, seperti itu. Jadi model pendidikan gerak di sini sangat penting ya, sehingga bisa kita kategorikan, kita juga melihat bisa skill dari anak-anak di sini juga bisa. Karena dari 4 ini, aspek ini saya rasa sudah mendukung untuk paradigma nanti pendidikan gerak. Gitu. Lanjut ke
pertanyaan berikutnya, model pendidikan kebugaran. Nah, di sini kita sudah juga pelajari, kita menggunakan model FIT ya, yaitu frekuensi, intensitas, ada time atau durasi, dan tipe. Nah, frekuensi di sini kita tentu memperhatikan apakah sejauh mana frekuensi itu latihan itu dilakukan, kemudian intensitasnya apakah sedang atau ringan, apakah kita sudah melihat dari gerakan atau kegiatan latihan tersebut apakah sebelumnya ringan atau berat, kita juga sesuaikan durasinya. Apakah sesering mungkin atau bagaimana, mungkin kalau sudah sering latihan, bosan, kita gunakan ice breaking atau mungkin model itu untuk pelemasan, bisa renang, kayak bersepeda, seperti itu nanti kita gunakan. Dalam waktu yang tidak ditentukan untuk time durasi ini. Kemudian tipenya juga, latihan apa yang kita akan gunakan, apakah menggunakan circuit training atau bagaimana. Nah, di sini mungkin kita juga bisa melihat denyut nadi juga kita sudah pelajari itu, mungkin jangan sampai lewat seperti itu. Seperti denyut nadi batas selang arti jangan sampai lewat, sehingga kalau sampai lewat mungkin akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Nah, dari keempat frekuensi model pendidikan kebugaran ini, tentu kita juga bisa pastikan bahwa kita akan mendukung paradigma untuk model pendidikan kebugaran. Selanjutnya, Sport Education Model, yaitu SEM. Nah, di sini juga kita sudah pelajari pengertian SEM. Ini juga saya coba gali kembali, yaitu model pembelajaran atau pendekatan yang memberikan pengalaman belajar pada peserta didik yang kaya dan bermakna melalui aktivitas olahraga yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, di sini sudah jelas ya, berkelanjutan. Itu ada yang pertama perlu kita siapkan adalah simulasi tentang lingkungan olahraga. Apa mungkin yang cocok untuk kita gali di sini? Misalnya kemarin terompak panjang, bagus sekali idenya, dipadukan dengan olahraga tradisional, dipadukan juga dengan pembelajaran sport education model. Jadi di sini kita akan memberikan pengalaman yang berkelanjutan kepada peserta didik, ya. Itu mungkin bisa atau kita garis bawahi, kalau pengalaman yang berkelanjutan ini ada kegiatan yang intinya mungkin tengah semester, perayaan kegiatan ulang tahun sekolah maupun kegiatan yang lainnya. Kemudian peran yang beragam di sini, mungkin ada yang perannya sebagai ketua panitia, kemudian ada yang perannya sebagai pembawa acara ketika itu, kemudian ada perlengkapan dan lain sebagainya. Setelah itu penekanan pada proses. Nah, penekanan pada proses ini tentunya selain kita mencari menang kalah, kita juga harus melihat proses dari kegiatan ini. Apakah anak-anak atau peserta didik kita senang dari awal kegiatan ini sampai akhir? Apakah ada situasi yang anggap mereka sebagai pengalaman untuk diri mereka? Tentunya dari kegiatan Sport Education Model ini saya sangat berharap kita sebagai guru PJOGA juga akan menghasilkan suatu produk yang nantinya bisa diperkenalkan ketika mungkin di suatu sekolah ada pameran tentang P5. Jadi untuk kegiatan pengamalan Pancasilanya kan ada guru-guru kelas, mungkin mereka juga akan mempamerkan kegiatan anak-anak. Kita juga guru olahraga mungkin ada nanti menggerakkan hal tersebut. Produknya apa mungkin walaupun tidak sebagus dari guru-guru atau wali-wali, kita ada kegiatan seperti terompak panjang itu kita pamerkan, kemudian dari tolak peluru dari bahan-bahan kertas digulung nanti dicat, kan begitu juga bagus untuk anak-anak. Walaupun nanti kita bisa ukur nanti di kegiatan itu, misalnya ada pembelian mungkin yang banyak, walaupun di alat olahraga belum ada yang membeli, tidak apa-apa, yang penting ada karya dari anak-anak, seperti itu. Ini bagus sekali sport education modelnya. Dari keempat elemen ini tentu saya rasa untuk mendukung ke paradigma sport education model. Kemudian lanjut yang terakhir, asesmen autentiknya. Nah, ini kita juga sudah pelajari kemarin bahwa penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam konteks dunia nyata. Ini juga
bagus untuk pengembangan model pembelajaran kita, bahwa kita langsung praktekkan kepada dunia nyata mereka dari permainan itu. Ada beberapa komponen seperti pengembangan keterampilan berpikir yang tinggi, jelas ya. Di sini bagi peserta didik, mereka akan mencoba mengeluarkan kemampuan berpikir mereka yang tadinya biasa, kemudian mereka lebih untuk berpikir bagaimana caranya bermain gitu. Kemudian refleksi kehidupan nyata, kita mencoba tidak hanya mengajar teknik, tapi kita langsung memberikan kegiatan tersebut melalui simulasi kegiatan pembelajaran yang nyata olahraganya, seperti sepak bola, voli, dan bulu tangkis, dan sebagainya. Serta yang ketiga ini konsepnya memahami konsep yang mendalam. Ya, itu kalau mereka tidak memahami konsep yang mendalam, mereka akan merasa kesulitan nanti untuk melakukan proses pembelajaran di kegiatan yang nyata. Yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Nah, tentunya semua ini pasti ada peningkatan motivasi belajar dari peserta didik, karena mereka sudah menyenangkan, kita membawakan juga secara sinyalnya, cue-nya juga bagus, begitu mereka juga antusias untuk belajar PJOK. Demikian mungkin yang bisa saya rangkum untuk asesmen otentik. Tentu dari keempat aspek ini mendukung ke paradigma untuk belajar asesmen otentik. Nah, demikian untuk pemaparan saya, kakak-kakak, Mas Rato, dan kakak-kakak teman semuanya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sehingga bisa menyempurnakan kegiatan presentasi saya untuk saat ini. Begitu kakak. Mohon stop sharing Kak Putra. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putra atas presentasi refleksi daripada modul 1 sampai dengan modul 2. Yang sudah disampaikan Kak Putra tadi luar biasa, sudah sangat lengkap, mulai dari mengajar yang efektif sampai dengan asesmen otentik. Di sana sudah disesuaikan dengan topik, subtopik yang menjadi pokok pembicaraan pada saat kita luring kemarin. Nah, kakak-kakak semua, kita akan lanjut untuk mendengarkan pendapat daripada kakak-kakak semua. Tadi sudah Kak Putra dari tingkat SD, nah sekarang lanjut ke tingkat SMP. Silakan kakak-kakak yang di tingkat SMP yang mau mempresentasikan analisisnya atau tanggapannya, silakan. Raise hand dulu nih untuk SMP. Ya, Kak Sumerte, biar proses tetap mayanya berjalan dengan lancar. Silakan Kak Sumerte, mungkin nanti teman-teman kakak-kakak yang di sekolah menengah pertama bisa menambahkan atau mencicipi apa yang sudah disampaikan nanti oleh Kak Sumerte. Untuk waktu dipersilakan Kak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin share screen kakak-kakak semua. Oke, sudah, silakan Kak Sumerte. Muncul ya? Baik, kakak semua. Jadi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kakak fasilitator terkait dengan 6 pertanyaan. Cuma saya cek itu pertanyaan nomor 6 dengan nomor 5 itu sama kan ya. Oke, ampurin dikit yang hanya bisa buat dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 ya. Karena baru tadi malam yang buat. Oke, terkait dengan soal nomor 1 itu terkait dengan pengajaran keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi apakah pemahaman saya
terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tentu dari hasil kegiatan tatap luring atau tatap kemarin yang kita laksanakan selama 6 hari. Jadi menurut saya keterampilan mengajar PJOK memang sudah mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran ini dapat menciptakan kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kemudian pemberian umpan balik yang konstruktif serta penilaian yang otentik. Kemudian soal nomor 2 terkait apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau saya pribadi itu memang sudah. Jadi dengan menguasai strategi mengajar yang efektif, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran PJOK, sehingga dapat membantu peserta didik meraih potensi terbaik mereka dalam mata pelajaran PJOK, serta dapat memperhatikan aspek kognitif, emosional, dan sosial peserta didik dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Kemudian saya lanjut untuk soal nomor 3, jadi terkait dengan model pendidikan gerak. Untuk model pendidikan gerak, jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang saya lakukan, itu sudah relevan, karena model pendidikan gerak merupakan pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK yang menekankan pada proses eksplorasi dan penemuan gerak oleh siswa, di mana siswa dapat memahami konsep-konsep dasar seperti ruang, waktu, tenaga, dan keseimbangan melalui gerakan. Di samping itu juga siswa dapat meningkatkan keterampilan lokomotor terkait dengan gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Dan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik ketika melakukan suatu gerakan. Untuk pertanyaan nomor 4, jadi apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi hampir sama dengan modul-modul sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi memang sudah mendukung, karena dalam hal ini jadi dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang yang pertama pengenalan tentang pendidikan kebugaran dan pentingnya kesadaran akan kebugaran dalam masyarakat, kemudian konsep dan prinsip dasar dari model pendidikan kebugaran, kemudian memperkenalkan pendekatan praktis untuk mengintegrasikan model pendidikan kebugaran dalam setting sekolah. Kemudian yang keempat, panduan untuk merancang dan menyusun program kebugaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk soal nomor 5, itu terkait dengan SEM. Nah, untuk saya pribadi hampir sama jawabannya, jadi sudah. Jadi di mana dalam pembelajaran SEM itu tujuannya adalah mengembangkan keterampilan motorik, di mana meningkatkan kemampuan fisik siswa dalam berbagai cabang olahraga. Kemudian saya lanjut menumbuhkan nilai-nilai sosial, di mana dalam kegiatan SEM itu membentuk karakter siswa yang sportif, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam tim, dan meningkatkan pemahaman tentang olahraga, jadi membekali siswa dengan pengetahuan tentang aturan permainan, strategi maupun taktik permainan. Kemudian menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, jadi membuat pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik dan bermakna. Kira-kira seperti ini ke kakak fasilitator yang bisa secara singkat
hasil review saya pribadi terkait dengan modul 2.1 sampai modul 2.5. Ampurin itu untuk otentiknya belum sempat yang buat itu semua. Ya. Oke. Baik Kak Sumarti, terima kasih untuk presentasinya. Jadi bagaimana kita didik, bagaimana kita sebagai pendidik bisa menumbuhkan rasa disiplin, terus toleransi dan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin salah satunya ya kita dengan SEM ini sangat membuat peserta didik kita mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap proses pendidikan itu sendiri. Baik Kak Sumarti, terima kasih. Mungkin di grup SMP bisa menambahkan lagi satu, yaitu tentang asesmen otentiknya. Silakan Kak, yang di jenjang sekolah menengah pertama untuk menambahkan lagi satu tentang asesmen otentik. Silakan Kak. Mungkin Kak Gede bisa. Kak Gede Artana, mohon untuk pertanyaan nomor 6. Silakan Kak Gede. Nah, kita coba dulu buka ya. Pak, sudah kelihatan ya Pak? Sudah sangat bagus untuk penampilannya. Kak Gede, cukup yang nomor 6 saja Kak Gede, tentang asesmen otentik saja. Yang nomor 6 Kak, asesmen otentik. Ini ya Pak, ini ya Kak ya. Oke, lanjut Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan dari kami. Nah, ini saya baru belajar ini dari kemarin malamnya enggak tidur ini belajar ini. Sekarang saya coba ini. Ya. Nah, mungkin dari nomor 6 sudah apa pemahaman saya otentik. Nah, semen otentik adalah penerapan keterampilan dalam apakah pemahaman saya terhadap semen otentik yang terdapat dari masyarakat yang berdasarkan pendidik. Kak Gede, mohon suaranya diperkeras lagi. Sudah full Pak? Sudah ya? Volumenya diperbesarkan Kak.
mungkin di tempat yang lain, kakak yang lain jelas nggih? Jelas ini Pak? Ya jelas. Dengaran jelas. Sama kalau di tiang kurang jelas niki kakak pasin. Nggih, kurang jelas niki, mungkin jarak dengan speaker terlalu jauh Kak, gede untuk berbicara niki. Makin sudah jelas Pak. Malih dikeraskan lagi Kak. Nggih, coba Kak berbicara Kak, gede. Jadi laptop padahal sudah 100 ini. Nggih. Lanjut mantan Kak. Lanjut Madam ya Pak. Ya. Nah, apakah pemahaman saya terhadap asesmen titik yang efektif sudah mendukung pada dunia saya terhadap PJOK yang berpusat pada studi D? Mungkin di sini ya, karena dalam asesmen titik penting untuk memberi siswa suara dalam proses penilaian agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka. Kemudian di sini juga saya sudah melibatkan siswa dalam menentukan tujuan dan kriteria penilaian serta mendorong refleksi diri mereka. Kemudian ada yang lain menggunakan penilaian berbasis kinerja yang menggunakan situasi nyata dan relevan. Kemudian yang keempat ada memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif, membantu siswa memahami kekuatan dan area perbaikan. Kemudian mungkin ada yang 5, menyesuaikan asesmen dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa sehingga semua siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Kemudian juga fokus pada proses belajar dan perkembangan siswa, ya, bukan hanya pada hasil akhir saja. Nah, mungkin itu pemahaman. Ya Pak, mungkin Nggih. bisa ditambahkan Terima kasih, dengan Kak Gede. yang lain sebenarnya. Ya Pak. Silakan Pak dulu. Oke, terima kasih Kak Gede tentang asmenotetik, bagaimana kita secara nyata mengikuti proses pembelajaran maupun penilaian baik psikomotor, kognitif maupun afektif dari peserta didik. Oke, untuk selanjutnya dipersilahkan dari tingkat jenjang SMA. Kak Gede mohon untuk stop sharing dulu. Salah pencet hilang ini Pak. Ya, stop sharing aja Kak. Ada tulisan di bawah biasanya nih, stop sharing. Stop presentasi. Stop presentasi seperti itu. Stop presentasi Kak, ada tulisan di sana. Oke, baik. Selanjutnya silakan dari jenjang sekolah menengah atas untuk raise hand dulu. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Oke. Kak Suwana atau Kak Aris bantu ya, yang share screen soalnya ini problemnya. Ya. Oke. Coba dibantu. Nanti biar Kak Ligiana yang kirim ke WA Pak Ayan. Nanti tiang Nah, langsung aja Kak Suwana yang wakili, langsung aja. Ya. Langsung diwakili. Ya, terima kasih. Nah, Kak, silakan. mohon izin share screen dulu. Oke, lanjut. Oke, terima kasih Kak. Kelihatan Kak? Kelihatan. Oke, mohon izin Kak. Kelihatan. Izin presentasi mengenai tugas yang kemarin diberikan Iki. Langsung saja Kak ya. Sejauh mana pemahaman saya terkait pembelajaran PJOK yang efektif. Di sini yang buat pemahaman saya mengenai pembelajaran PJOK yang efektif itu dalam konteks PJOK ada banyak aspek yang menentukan apakah suatu pengajaran dapat dikatakan efektif.
atau tidak. Beberapa contoh aspek yaitu tujuan pembelajarannya harus jelas, keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrogresan dan pentahapan atau pengembangan konten, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Yang keenam, umpan balik. Yang ketujuh, adanya komunikasi yang efektif. Dan yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Dan yang kesembilan, pentingnya keselamatan. Nah, apakah di sini saya sudah pemahaman saya mengenai pembelajaran PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada didik? Sudah mendukung, Kak, karena di sini berorientasi pada murid dan melibatkan peserta didik secara aktif. Guru di sini berperan sebagai fasilitator, pengarah dan pembimbing. Pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan siswa, dan juga PJOK yang berkualitas dapat menjadi fondasi awal untuk hidup aktif sepanjang hayat. Ini mengenai pembelajaran PJOK yang efektif. Yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar? Pemahaman saya mengenai strategi mengajar, sini strategi mengajar merupakan cara yang dipilih, Kak, untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa. Strategi yang tepat dapat membantu guru menyampaikan pembelajaran dengan mudah dan membantu siswa memahami materi yang diajarkan. Adanya strategi yang jelas dan menarik akan membuat murid lebih nyaman dan mengikuti proses pembelajaran. Dengan strategi yang baik, maka materi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti oleh murid. Di sini apakah pemahamannya mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada didik? Sudah mendukung, karena pemilihan strategi mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa, pemilihan strategi mengajar dengan media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Yang ketiga, pemilihan strategi mengajar lingkungan belajar yang positif dapat meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa, memberikan tugas dan evaluasi dapat mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan, dan juga strategi pembelajaran harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas dan materi yang sedang disampaikan. Ini pertanyaan yang ketiga, Kak, lanjut yang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Pemahaman saya mengenai model pendidikan gerak yaitu model pembelajaran yang menekankan pada penegasan konsep gerak, yaitu ada 4 konsep utama yang diutamakan dalam model ini, yaitu konsep tubuh, ruang, usaha, dan hubungan. Nah, di sini sudah paradigma terhadap pembelajaran PJOK sudah mendukung, karena sudah menekankan pada konsep gerak seperti konsep tubuh, yaitu apa yang dilakukan tubuh, apakah gerak manipulatif, lokomotor, non lokomotor, atau bagian tubuh yang melakukan gerakan. Dan terus konsep usaha yaitu bagaimana tubuh bergerak. Di sini ada waktu, daya, aliran, dan fokus. Konsep ruang itu di mana tubuh bergerak, di lokasinya di mana, arahnya kemana, tingkatnya, bidangnya seperti apa. Terus konsep keterhubungan juga yaitu hubungan apa yang terjadi antar orang atau antar siswa, posisi, lingkungan di mana, dan lain sebagainya. Terus tentang pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran, yaitu model pendidikan kebugaran yaitu salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utama dari model ini adalah untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik, serta sikap dan perilaku yang sehat. Model pendidikan kebugaran berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung merayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Di sini sudah didukung paradigma pemahaman saya mengenai model pendidikan kebugaran, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK, karena model pendidikan kebugaran jasmani di sini didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu bertujuan juga untuk membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan sehat, aktif, dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Terus menerapkan komponen kebugaran dalam pembelajaran diantaranya adalah kebugaran kardiorespiratori, yang kedua kelenturan atau fleksibel, yang ketiga komposisi tubuh atau body komposisi, dan yang keempat kebugaran otot. Ini ada kekuatan otot dan daya tahan otot, muscular strength dan muscular endurance. Mengenai pemahaman saya tentang SEM atau Sport Education Model, yaitu suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial
melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemain, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Di sini pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung paradigma terhadap PJOK karena memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyalurkan keinginan mereka untuk bermain, bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran peserta didik, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter seperti sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, dan lain-lainnya, dan juga taat dengan aturan, mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya. Terus yang terakhir, sejauh apa pemahaman saya tentang terkait asesmen otentik? Pemahaman saya mengenai asesmen otentik itu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma terhadap PJOK? Sudah mendukung karena di sini yang pertama, asesmen otentik dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa apa yang dipelajari relevan dengan kehidupan nyata. Terus yang kedua, asesmen otentik dapat memberikan umpan balik yang bermakna kepada siswa tentang kemajuan mereka. Terus yang ketiga, asesmen otentik dapat membantu siswa mengidentifikasi areal yang perlu ditingkatkan. Terus yang terakhir, asesmen otentik mendorong pembelajaran aktif, merencanakan, berpikir kritis, mengevaluasi hasil belajar sendiri, dan juga berorientasi pada tujuan. Oke, mungkin sekian Kak dari penjelasan presentasi dari saya. Mohon masukannya dari teman-teman yang lain juga. Terima kasih Kak. Baik, Kak Suana, sudah sangat bagus hasil dari analisis yang Kak Suana buat. Baik, kakak-kakak semua, sesuai dengan permintaan dari PGP Bali itu minimal 5 orang yang melakukan presentasi. Jadi untuk 2 orang lagi, silakan raise hand dulu. Izin stop. Oke, silakan kakak yang silakan. 2 orang lagi, silakan Kak untuk kakak-kakak yang belum. Silakan kakak kan sudah membuat semua. Silakan kakak lagi 2 orang untuk melakukan presentasi ini. Silakan Kak. Kak Aris mungkin ya, Kak Aris. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih untuk waktunya. Izin dukun share screen. Oke. Testimoni tentunya itu cukupan sedikit dari penampilan peserta didik bagaimana responnya. Jadi demikian Kak Widayana, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang masih bingung Kak? Jadi ya sesuai nanti bagaimana pengambilan videonya. Kak Aris ikut ini ya, PG pembukaan ya? Kenapa Kak? Ada ikut Zoom apa gimana? Ada rapat? Enggak, ini era di sini terus Kak. Oh, ya. Suruh menjauh dulu fasilitatornya itu. Sebentar Kak. Ya. Lanjut, Sudah kelihatan nggak ya? Oke. Sudah. Oke. Terima kasih Kak untuk waktunya. Di sini saya izin mempresentasikan tugas yang saya buat. Yang pertama itu sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini mungkin yang bisa saya jelaskan atau pahami, mengajar yang efektif adalah praktik dalam memfasilitasi pengajaran belajar bermakna
bagi murid dan menghasilkan capaian yang diinginkan dengan strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan peserta didik. Nah, di sini juga ada 9 aspek pembelajaran yang efektif, yaitu pertama, tujuan pembelajaran yang harus jelas, keterlibatan aktif murid, kemudian pengajaran berdiferensiasi, yang keempat, adanya pemrograman atau pendahapan atau pengembangan konten, kemudian demonstrasi keterampilan gerak, kemudian umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, dan yang terpenting itu adalah keselamatan yang terakhir. Nah, dalam hal ini menurut paradigma dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya selalu mencoba di sini untuk melakukan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik, namun mungkin belum maksimal penerapannya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait tentang strategi mengajar. Yang pertama, ada beberapa strategi mengajar dalam PJOK. Yang pertama, pengajaran interaktif. Nah, di sini mungkin guru yang membantu siswa untuk melakukan tugas geraknya, baru siswa akan melakukan tugas gerak tersebut. Yang kedua, pembelajaran kooperatif ataupun cooperative learning. Di sini siswa dikelompokkan berdasarkan faktor kemampuan dan kebutuhan sosial mereka. Kemudian pengajaran berpangkalan. Di sini 2 ataupun lebih tugas bisa dilakukan secara bersamaan di ruangan yang sama. Kemudian strategi kognitif dengan menyajikan tugas-tugas yang dapat memicu pemikiran mereka. Kemudian pengajaran sesama teman atau peer teaching. Di sini siswa yang berperan sebagai pengajar memberikan arahan kepada siswa yang lain ataupun kepada temannya. Nah, untuk apakah pemahaman saya terkait strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Di sini dalam proses pembelajaran saya sebenarnya banyak mencoba, tidak hanya satu, mencoba tentang strategi pembelajaran. Jadi untuk mengetahui di mana strategi pembelajaran yang paling cocok diterapkan agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini kalau menurut saya yang paling cocok diterapkan di sini adalah biar siswa itu semuanya aktif, yaitu tentang cooperative learning dan station teaching. Itu yang menurut saya paling cocok diterapkan. Kemudian tentang pemahaman tentang model pendidikan gerak. Pendidikan gerak atau movement education menekankan kurikulumnya pada penguasaan konsep gerak. Kerangka kerja program model pendidikan gerak ini meliputi konsep kesadaran tubuh, apa yang dilakukan tubuh, kemudian konsep usaha, bagaimana tubuh bergerak, konsep ruang, di mana tubuh bergerak, dan konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi di sana dalam melakukan gerak. Kemudian yang kedua, di sini sudah mendukung ya dalam suatu pembelajaran PJOK sangat penting menerapkan model pendidikan gerak, di mana model ini menekankan pada penguasaan konsep gerak dengan adanya kesadaran tubuh untuk bergerak, bagaimana tubuh bergerak, di mana dan hubungannya apa ya hubungannya terjadi selama pembelajaran. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Di sini model pendidikan kebugaran merupakan sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran, apakah sudah mendukung paradigma saya dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terkait mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, dalam proses pembelajaran penting juga untuk diterapkannya prinsip PIT, yaitu frekuensi, intensity, time, dan tipe, yang merupakan bentuk ukuran atau takaran dalam melakukan kegiatan olahraga. Kemudian selanjutnya di sini saya langsung saja mungkin hal yang dapat saya pahami tentang model SHARE.
SEM merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata di bidang olahraga. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kesempatan mengeksplorasi berbagai peran seperti menjadi panitia, menjadi pemain, pelatih, wasit, supporter, dan yang lain-lainnya. Dalam model SEM ini akan menjadikan peserta didik lebih aktif dan guru dalam proses pembelajaran PJOK lebih mengasihkan dan pastinya berpihak pada murid, karena dalam SEM ini peserta didik akan bergiliran dalam peran mereka masing-masing, maka sesuai dengan filosofi pendidikan dalam kurikulum Merdeka berpihak pada peserta didik. Kemudian yang terakhir yang saya pahami tentang asesmen otentik itu apa? Yaitu implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK berupa penerapan bentuk aktivitas asesmen yang nyata, penggunaan keterampilan gerak dalam aktivitas jasmani. Dalam hal ini diupayakan mendukung paradigma yang berpusat pada peserta didik dengan memberikan pendekatan yang lebih relevan dan holistik dalam mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan siswa, sehingga siswa dapat menunjukkan kompetisi mereka dalam situasi yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, umpan balik yang diberikan selama proses asesmen membantu siswa untuk merefleksikan kekuatan di area yang perlu diperbaiki, baik itu dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Dengan demikian, pemahaman tentang asesmen otentik akan mendukung penerapan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam pendidikan jasmani. Sekian Kak buat presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain ataupun Bapak fasilitator. Saya persilahkan. Istana, terima kasih untuk presentasinya, sudah sangat bagus. Mohon nanti juga dikirim via grup untuk bahan kami sebagai fasilitator. Yeah. Yang izin stop sharing, Pak. Oke, silakan. Kak Aris, terima kasih. Semua, Oke, selanjutnya lagi satu orang, Pak Mahendra, untuk mempresentasikan hasil analisis atau refleksi dari modul 1 dan modul 2. Silakan Kak Mahendra. Baik, terima kasih Kakak Fasilitator yang mendapat jawaban terakhir nih. Izin sharing lagi. Sudah kelihatan gitu kakak-kakak? Sudah kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang di sini langsung saja mau jelaskan tentang tugas ini. Untuk yang pertama, yang langsung saja sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, secara umum keterampilan mengajar PJOK yang efektif mencakup beberapa aspek penting, antara lain tujuan pembelajaran yang harus jelas, keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran berdiferensiasi, dan adanya pemrograman dan penahapan atau pengembangan konten. Demonstrasi penampilan, keterampilan dan penjelasan, di umpan balik juga harus ada komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, serta yang terpenting keselamatan dari peserta didik. Untuk pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Tentu saya berharap sudah. Karena pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan membangun hubungan yang positif terhadap peserta didik. Dengan ini, peserta didik merasa dihargai dan didukung sehingga merasa nyaman dalam pembelajaran. Menerapkan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif seperti membentuk diskusi kelompok untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dan meningkatkan komunikasi kerjasama, memberikan umpan balik dan dari setiap pembelajaran yang dilakukan sehingga memahami kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik. Dengan
dan menggunakan teknologi juga untuk membuat pembelajaran lebih menarik seperti menampilkan video, menampilkan gambar yang menarik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi ataupun perundungan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi mengajar yang efektif adalah yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada dasarnya tidak ada strategi yang cocok sebenarnya untuk semua strategi. Guru perlu terus belajar dan mengembangkan strategi pembelajarannya. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran, yang pertama itu tujuan pembelajaran, di mana memahami tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran. Tujuan ini harus jelas dan terukur. Yang kedua, materi pelajaran. Memilih materi yang relevan sesuai dengan tingkat pengembangan siswa dan menarik minat bakat mereka. Ada juga metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran. Media pembelajaran, manfaatkan berbagai media pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar. Dan juga yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, melakukan evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, untuk apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap guru PJOK? Saya memahami strategi mengajar yang sudah mengandung paradigma terhadap guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, dengan memahami bahwa peserta didik bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran, di mana materi pembelajaran yang kita berikan harus berhubungan dengan kehidupan nyata agar peserta didik lebih mudah dalam memahami dan tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi yang tidak hanya keterampilan motorik saja, melainkan juga kognitif, sosial, dan emosional peserta didik harus berkembang secara seimbang. Dengan itu, guru harus mampu mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik merasa senang dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, yang saya dapat pahami tentang pendidikan gerak adalah pendidikan gerak merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak seperti konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Apakah pemahaman saya terhadap pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagi saya sudah tentu berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mengembangkan kemampuan gerak, keterampilan gerak, motorik, dan pemahaman tentang tubuh secara holistik, di mana peserta didik didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai keterampilan seperti koordinasi, keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan, dan daya tahan. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 4, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, model pendidikan kebugaran didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat dan menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kebugaran mempunyai tujuan untuk meningkatkan komponen kebugaran jasmani seperti daya tahan, kardiovaskular, kekuatan otot, fleksibilitas, dan juga komposisi tubuh yang ideal. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan atau mengeksplorasi berbagai macam gerak secara bebas dan membantu peserta didik memahami konsep-konsep gerak melalui aktivitas yang menyenangkan dengan mendorong peserta didik saling belajar dan bekerja sama dalam kelompok. Lanjut pertanyaan kelima. Sejauh apa pemahaman saya terhadap sport education model? Yang saya pahami di sini sport education model adalah pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks dalam kehidupan nyata di bidang olahraga. Pada pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan minat terhadap olahraga, mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan dan nilai, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas. Nah, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK? Saya pikir sudah, di mana pembelajaran ini mendorong siswa atau peserta didik belajar melalui pengalaman langsung, bukti, bukan hanya teori. Melalui permainan, kompetisi, dan kerjasama dalam tim, siswa akan lebih memahami konsep-konsep dalam PJOK. Selain keterampilan motorik,
Pendekatan ini juga mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, kepemimpinan, sportivitas, dan pemecahan masalah. Sport Education Model menciptakan lingkungan belajar yang menyerupai dunia olahraga yang nyata, sehingga siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan. Nah, yang terakhir, pertanyaan nomor 6, sejauh mana pemahaman saya terhadap asesmen otentik? Nah, kebetulan juga waktu ini saya karena ada kegiatan jadi sedikit saya mengulasnya di materi, saya mendapatkan hanya sedikit pemahaman. Asesmen otentik merupakan sebuah pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan semua aspek pembelajaran seperti kinerja dan hasil peserta didik dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang relevan dan nyata. Nah, itu pemahaman saya terhadap asesmen otentik. Sedangkan apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya pikir sudah mendukung, di mana asesmen otentik memungkinkan guru atau saya sebagai pendidik untuk melihat bagaimana siswa belajar dan berkembang. Bukan hanya seberapa banyak pengetahuan yang mereka hafal, tetapi bagaimana mereka memecahkan masalah mereka yang dihadapi dalam pembelajaran seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Kakak. Untuk waktu saya persilakan kembali ke Kakak fasilitator. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan saya dari SD, silakan. Terima kasih. Saya izin stop sharing, Kakak. Baik, terima kasih Kak Mahendra untuk presentasinya, sudah sangat lengkap sekali untuk modul 1 sampai dengan modul 2. Baik kakak-kakak, dari 5 peserta yang sudah memberikan analisis atau gambaran terhadap pemahaman modul 1 dan modul 2 ini, kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran di modul 1 dan 2 ini bagaimana kita sebagai pendidik bisa memberikan rangsangan kepada peserta didik kita untuk melakukan aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan toleransi terhadap pembelajaran yang diberikan, di mana peserta didik dalam mempelajari modul 1 dan 2 ini kita bisa memberikan semangat atau menarik minat dari peserta didik kita untuk belajar PJOK. Mungkin itu simpulan singkat dari kami fasilitator, sehingga proses pembelajaran di satuan pendidikan kakak-kakak bisa menjadi lebih menarik dan diminati oleh peserta didik, terutama poin di 2.5 yaitu dengan SEM tersebut. Itu salah satu bentuk aktivitas yang sangat baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, toleransi, dan berproses dari pelaksanaan sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran. Nah, mungkin itu gambaran dan kesimpulan singkat dari modul 1 dan modul 2. Baik, kakak-kakak, kita akan lanjut untuk materi selanjutnya yaitu tentang aksi nyata. Izin share screen, kakak-kakak. Kakak-kakak, sebelum di share screen, mungkin ada permasalahan untuk modul 1 dan 2. Oke, kakak, hari ini kita akan mempelajari tentang tagihan di LMS untuk aksi nyata. Apa saja yang akan kakak-kakak bikin untuk proses pemenuhan aksi nyata di LMS kakak-kakak semua. Oke. Mohon maaf nih Kit yang agak lambat loadingnya di laptop karena pengaruh dari internetnya.
Oke, yang pertama kakak-kakak pengantar tugas. Nah, setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan atau mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS kakak-kakak sendiri. Bapak Ibu dapat melakukan atau dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengantar tugas selanjutnya, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kakak-kakak, tugas untuk aksi nyata ini, ketiga aspek ini harus ada. Oke, nanti di rubrik penilaian fasilitator, inilah yang akan dinilai. Bagaimana kakak-kakak mengembangkan lingkungan belajar, apakah nyaman, apakah peserta didik sudah mengerti, apakah peserta didik banyak bertanya terhadap materi yang disampaikan, atau banyak peserta didik tidak mengerti terhadap materi yang disampaikan. Terus yang kedua, bagaimana kakak-kakak menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik mulai dari proses pelaksanaan keterampilan, pelaksanaan dari pengetahuannya, pemahaman terhadap pengetahuan, begitu juga pemahaman terhadap sikap dalam proses pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan kakak masih menggunakan LPP masih boleh, modul ajar juga boleh. Ingat kakak harus ada asesmen otentiknya. Nah, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar di kelas masing-masing ataupun di luar kelas. Ya kakak nggih, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas. Nah, rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, yaitu persepsi, mulai dari berbaris, berdoa, absensi, maupun pemanasan. Nah, setelah itu kegiatan inti, maksimal 30 menit tanpa diedit. Oke. Terus yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, yaitu pendinginan atau cooling down. Nah, setelah keempat, refleksi pasca pembelajaran, itu merefleksikan terhadap proses pembelajaran yang kakak lakukan, boleh dari peserta didik, boleh dari kakak sendiri. Terus yang kelima, testimoni dari peserta didik. Testimoni ini suatu pertanyaan yang apakah peserta didik itu bisa paham terhadap materi yang kakak sampaikan. Oke. Terus dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dengan video yang diunggah. Nah, kakak semua, jangan RPP-nya sepak bola, nanti saat pembuatan videonya voli seperti itu. Oke. Jangan RPP-nya atau modulnya tentang permainan bola kecil, nanti di videonya tentang pencak silat seperti itu. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Oke, kakak-kakak semua. Nah,
jenis itu penugasan mandiri. Jadi setiap orang, setiap peserta itu memiliki rencana pembelajaran yang berbeda dan juga proses pembelajaran yang berbeda, disesuaikan dengan satuan pendidik, situasi dan kondisi, termasuk juga sarpras yang ada di satuan pendidikan KKK sendiri. Oke, penjelasan teknis di aksi nyata yang pertama. Kembangkan RPP atau modul pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi. Satu pertemuannya kan 45 menit ya Kak ya? 35 untuk di SD. Oh di SD, oke. Berarti kan ini hanya durasinya 30, untuk inti kan bisa. Oke. Terus simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Terus yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat dilihat kembali. A. Dapat memulai dari RPP ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Kemarin kan kakak-kakak sebelum mengumpulkan video pertama itu kan mengumpulkan RPP atau modul. Bisa itu digunakan dengan cara mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dengan backward desainnya. Pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dan tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. B. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagi karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Ingat ini, kita selalu dituntut untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik dengan berbasis kekuatan, assess basic thinking dalam merancang strategi pembelajaran. Nah, dari dua ini, ada permasalahan kakak-kakak semua? Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut sebentar, kita jawab ya. Oke, biar habis dulu Niki penyampaian materinya, habis itu kita akan tanya jawab. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional yang telah dipelajari, yakni model pendekatan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education atau SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. E. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih atau dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Oke kakak-kakak, jadi dalam proses pembuatan RPP tersebut, apa yang sudah kita pelajari kemarin di modul 2.1, mulai dari pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, SEM, dan asesmen kemarin tentang asesmen otentik 2.6 itu harus ada di rencana RPP atau modul kakak-kakak. Yang ketiga, kemudian unggah atau upload modul ajar yang sudah dimuat atau membuat rencana asesmen dan rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK, praktik mengajar di kelas, pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum batas akhir di LMS. Nah, mungkin ada yang sudah mengecek nih untuk aksi nyata ini. Tanggal berapa terakhir? Nah, mungkin kakak bisa buka di LMS sekarang. Coba Kak Ligiana cek di LMS. Tanggal berapa terakhir nih? Penguploadan tanggal 4, Kak. Oke, berarti di tanggal 4 itu masih banyak waktu, tapi kita juga harus mempersiapkan secara matang untuk RPP-nya. Oke. Lanjut.
aspek penilaian. Perhatikan kakak-kakak semua, ini yang perlu kakak-kakak diperhatikan dengan jelas dan seksama karena penilaiannya disesuaikan dengan ini rubriknya nanti. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Apa saja yang ada di sana? Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Yang kedua, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif dalam berintegrasi dengan peserta didik. Nah, kalau mengenai lingkungan yang kondusif, mungkin kakak-kakak sudah pahami semua bagaimana kita membuat peserta didik kita merasa senang, merasa riang, dan merasa aman dalam proses melakukan pembelajaran. Oke. Terus yang kedua, aspek penilaiannya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Apa saja yang ada di rubrik tersebut? Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, baik pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Terus yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses pembelajaran. Nah, kakak-kakak dalam menerapkan strategi pembelajaran ini, ingat yang harus kita ketahui sintaknya. Yang pertama, kita pembukaan, habis itu inti. Di inti apa saja yang diperlukan, terus yang terakhir di penutup. Penutup proses apa saja yang akan kakak lakukan. Selalu diingat itu proses pembelajarannya. Terus yang ke C, aspek penilaian tentang merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik di RPP dan modul kakak-kakak semua. Lanjut. Kedua, merefleksikan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, petunjuknya seperti ini kakak-kakak. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. What, so what, dan no what. Ini rasanya sudah kakak-kakak bikin kemarin. Nggih, kakak-kakak nggih. Nih, di yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu Bapak kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ya, jadi tahap pertama adalah tentang what. Menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 belajar yang efektif, 2.2 tentang struktur mengajar, terus 2.3 tentang aktivitas gerak, 2.4 tentang kebugaran, dan 2.5 itu tentang SEM. Terus tahap kedua adalah pertanyaan SWOT untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Ya, terus tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan refleksi tersebut dikaitkan dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang telah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran. Nah,
hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peserta dalam proses refleksi. Itu ada 4. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. 2. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui salahnya yang juga suksesan. 3. Bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. 4. Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK. Nah, kadang-kadang kakak-kakak merefleksikan ini sangat sulit. Jadi kita belajar untuk dipaksa membuat suatu refleksi setiap proses pembelajaran. Nah, ini rubrik penilaian kakak-kakak semua. Apa yang direfleksikan, inilah nilainya nanti. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nanti yang akan share kirim untuk PPT-nya ini sebagai bahan kakak-kakak dalam pembuatan video nanti. Nah, ini perjalanannya dalam pembuatan video di aksi nyata. Yang pertama, penyusunan aksi nyata itu berupa RPP atau modul. Terus yang kedua, pembuatan video pembelajaran. Terus yang ketiga, upload di RPP atau modul ajar, video pembelajaran. Terus yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Terus yang kelima, refleksi aksi nyata. Nah, di refleksi aksi nyata di sini nanti akan ada tatap maya lagi setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Mungkin di tanggal 4 ya. Jadi setelah tanggal 4 itu pasti ada tatap maya. Baik, kakak-kakak, itu tentang aksi nyata yang harus kakak-kakak persiapkan. Nah, untuk waktu, kalau memang kurang dipahami, silakan Kak. Kita diskusi dan tanya jawab. Kurang lebih kita ada waktu 10 menit. Silakan kakak-kakak. Kak Marta, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terkait dengan video nih Pak. Jadi video yang dipaparkan tadi. Kak, mohon mic-nya ngerosot. Sudah jelas. Lanjut Kak. Bisa didengar nih? Jelas mungkin. Semua. Terkait dengan durasi video, jadi apakah kalau kemarin kan itu maksimal 30 menit. Nah, kalau untuk aksi nyata ini apakah bisa lebih dari 30 menit atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ini terkait dengan refleksi. Yang direfleksi itu adalah video yang kita buat atau bagaimana? Mohon penjelasan dari kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, jangan langsung tanggapi saja pertanyaan dari Kak Sumerte. Masalah yang pertama, durasi. Kak Sumerte sudah disampaikan tadi, durasi 30 menit itu hanya kegiatan inti saja. Yang akan cari penjelasannya di mana tadi? Untuk pemanasan dan pendinginan atau penutup itu berarti waktu video boleh lebih dari 30 menit. Ntar dulu, jangan cari dulu. Niki Kak. Rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit Kak, tanpa diedit.
maksimalnya 30 menit Kak. Berarti kan bisa kurang lagi lari 30 menit untuk kegiatan intinya bisa Kak. Mungkin jumlah keseluruhannya 30 menit dari pembelajaran awal dan pembelajaran akhir, refleksi 30 menit juga bisa. Nggih Kakak nggih. Niki. Rekaman maksimalnya 30 menit untuk pembelajaran inti. Nah, untuk refleksi yang direfleksikan yaitu tentang pembelajaran yang kakak-kakak bikin. Jadi video yang kakak-kakak bikin itulah yang akan kakak-kakak refleksikan dengan what, so-what, dan no-what. Sama seperti refleksi yang kemarin. Sudah, Kak Sumerta? Sudah Kak, terima kasih. Yang lain silakan Kak untuk penjelasan dari aksi nyata ini. Silakan Kak, yang lain silakan. Nah, kakak-kakak lagi satu juga untuk aksi nyata ini boleh kakak lakukan di dalam kelas maupun di luar kelas dalam pembuatan video. Oke. Oke, kakak-kakak yang lain silakan. Lagi satu Kak. Kemarin itu ada beberapa video untuk kejelasan dari suara saat pembelajaran. Niki sebagai bahan evaluasi juga kita fasilitator dari BGP ada beberapa video yang dicek oleh BGP suara kakak-kakak dalam memberikan instruksi dalam proses pembelajaran itu kurang jelas. Mungkin kameranya terlalu jauh, mungkin tidak memakai mix, tidak memakai mix yang kecil yang ditaruh di leher seperti itu. Silakan untuk pembuatan aksi nyata supaya lebih jelas dalam memberikan instruksi dalam proses pembelajaran. Ini salah satu evaluasi kita sebagai fasilitator oleh BGP bahwa penjelasan atau pemberian instruksi kurang jelas dari peserta terhadap peserta didik. Baik kakak, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan untuk aksi nyata ini yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, Putra, silakan Kak Putra. Mohon maaf ini mungkin terganggu sedikit karena ada jam istirahat. Untuk materinya boleh berbeda dari yang sebelumnya nih. Kan video pertama kita satu contoh mungkin sepak bola atau basket. Kalau yang video ini boleh berbeda ya? Terima kasih Kak Putra. Masalah video itu bebas, tergantung RPP yang kakak-kakak bikin untuk aksi nyata. Kalau kakak-kakak bikin materi atau modulnya sama seperti yang pertama, video pertama, tidak masalah Kak. Tetapi mohon di tagihan tadi seperti asesmen otentik, terus kaitannya dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5 SEM tersebut harus ada di sana. Seperti itu Kak. Yang jelas kakak-kakak semua yang saya sampaikan tadi, jangan modulnya sepak bola, videonya tentang voli, ataupun permainan bola kecil, videonya tentang pencak silat, seperti itu. Jangan sampai hal itu terjadi. Itu saja Kak Putra, silakan yang lain. Kak Sunarte, silakan. Ya maaf, Kak bertanya sedikit. Nah dalam pembuatan aksi nyatanya yang berupa video, itu bisa dipotong videonya gitu Pak, Kak? Apa utuh? Kak,
utuh ini Kak, ini sesuai dengan tagihan Kak, yang sudah tiang share screen ini, bahwa 30 menit maksimal 30 menit tanpa editan Kak Sunarte. Oh iya ya. Jadi kakak-kakak dalam tanda kutip ya simulasi lah terlebih dahulu sebelum melakukan tag video. Sehingga dalam pembuatan video tidak berulang-ulang kali Kak Sunarte. Itu cara mengakali kita dalam pembuatan video. Nggih. Oke. Terima kasih. Nggih, Kak Mahendra, silakan. Izin nggak Kak, ini untuk masalah pengunggahan dokumen. Di tanggal 4 itu ada pengunggahan produk aksi nyata, dan di tanggal yang sama juga ada pengunggahan produk refleksi. Yang pengunggahan produk refleksi ini yang dimaksud yang mana Kak? Terima kasih. Kak Mahendra, untuk unggah refleksi itu kakak-kakak membuat refleksi dari video kakak-kakak dengan 3 watt tersebut Kak Mahendra. So watt, no wattnya yang itu digunakan. Itulah dokumen yang kakak-kakak upload di LMS nanti. Nggih. Bisa dimengerti Kak? Terima kasih Kak. Nggih, bisa. Nggih. Terima kasih Kak. Refleksi Berarti duduknya sama nih. Tanggal duduk terakhirnya itu sama 4 November juga nggih? Yes, pokoknya kakak-kakak semua dipatokan batas akhir pengumpulan itu disesuaikan di LMS kakak-kakak semua. Nggih. Oke Kak, terima kasih Kak. Nggih. Silakan kakak-kakak yang lain. Mungkin ada permasalahan lagi dalam penyusunan aksi nyata. Nggih, Kak Abdul Aziz, silakan. Terima kasih atas waktunya Kak. Ini saya sendiri pengen nanya masalah pembuatan video. Tadi Kakak kan bilang kalau di kelas bisa, boleh, juga di luar kelas juga boleh. Seandainya itu dua-duanya kita pakai gimana Kak? Kita melakukan materi, mengerjakan PPT dulu di kelas, baru keluar. Apa seperti itu bisa Kak? Begini Kak, untuk pemberian PPT ataupun materi itu kan satu proses pembelajaran Kak. Kalau memang di kelas, contoh ini yang disampaikan di kelas itu seperti yang kita bikin kemarin, contohnya tentang pencak silat ataupun materi kebugaran ataupun materi daripada senam. Seperti itu Kak. Kalau memang kakak nanti kasihan kameramennya nanti dari kelas langsung pindah ke halaman, itu yang kita kasihan ya. Tapi kalau Kak Abdul Aziz dibantu oleh kameramen ya tidak masalah. Nah, kadang-kadang kan kakak-kakak hanya naruh tripod saja, kita praktek lapangan kan seperti itu. Itu yang sulit kakak-kakak mengantisipasi. Tetapi kakak-kakak kalau memang mau di kelas silahkan. Tapi kalau mau di ruang terbuka juga silahkan. Ya, seperti itu Kak Abdul Aziz. Mungkin ada lagi kakak yang lain? Oke, kalau tidak kita cukupkan sampai di sini ya. Saya stop sharing dulu. Oke, kakak-kakak semua, terima kasih sudah mengikuti tatap maya kita hari ini dengan yang pertama tentang merefleksikan modul 1 dan modul 2 secara umum. Tadi sudah disampaikan oleh kakak-kakak semua. Terus yang kedua tentang proses pembuatan aksi nyata. Nah, kakak-kakak semua, saya yakin kepada kakak-kakak semua dalam pembuatan aksi nyata ini tidak akan terjadi hambatan yang berarti karena kita sudah melakukan kegiatan tersebut hampir setiap hari di satuan pendidikan kakak-kakak semua. Nah, yang terpenting kakak-kakak tetap semangat, tetap menginspirasi buat peserta didik kita, bagaimana proses pembelajaran kita bisa menarik dan
cepat dimengerti oleh peserta didik. Baik kakak-kakak, pertemuan hari ini kita akan akhiri. Sebelum berakhir, kita akan tutup dengan doa. Silakan, Kak Mahendra. Baik, kakak, terima kasih. Saya pimpin doa di sini untuk mengakhiri kegiatan yang sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Mari kita bersyukur, mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama masing-masing. Duduk siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, kakak semua. Izin untuk mengakhiri kegiatan hari ini, izin stop recording. Silakan kakak yang ada kepentingan untuk keluar secara mandiri. Terima kasih. Oke, kakak-kakak silakan live saja.